Swastiastu. Halo anak-anakku kelas 12 dimanapun berada. Bertemu kembali bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini, materi akan Ibu sampaikan lewat video pembelajaran ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum mulai belajar. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Dinama Wiryawati. Ya Tuhan, dalam manifestasi sebagai Sang Hyang Aji Saraswati, semoga Engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba. Oh ya. Anak-anakku kelas 12 dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang materi Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dari Manawa Dharma Sastra dan sumber-sumber hukum Hindu lainnya, perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum Hindu. Hukum Hindu ini merupakan sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara. Anak-anak sendiri merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Kita adalah sebagai warga negara Indonesia. Kita adalah taat kepada hukum dan kita adalah sebagai warga yang beragama. Nah, hukum Hindu ini merupakan berarti tentang perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Jadi, bagaimana kehidupan agama kita diatur? Bagaimana kehidupan bermasyarakat kita diatur? Oke. Ibu akan lanjut ke tentang perkembangan hukum Hindu. Nah, Ibu sudah bahas dari awal tadi. Manawa Dharma Sastra yang merupakan sebuah kitab yang dihimpun dalam bentuk sistematis oleh Bhagawan Brigu yang merupakan sebagai salah satu penganut ajaran Manu. Beliau merupakan salah satu saptarsi penerima wahyu kita. Kitab ini dianggap penting bagi masyarakat Hindu dan dikenal sebagai salah satu kitab dalam bagian Sat Wedanga. Wedanga adalah kitab yang merupakan batang tubuh Weda yang tidak dapat dipisahkan, yaitu Weda Septi dan Weda Smrti. Penafsiran terhadap pasal-pasal dalam Manawa Dharma Sastra ini sudah dimulai sejak 120 Masehi. Kemudian nama-nama para maharsi penulis hukum Hindu ini, yang pertama ada Gautama, kemudian ada Baudaya, Sanka Likhita, Wisnu, Apastamba, Harita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kasyapa, Braspati, dan Manu. Kemudian apa yang menjadi aliran-aliran hukum Hindu ini? Yang pertama aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya. Yang kedua aliran Mitaksara oleh Wijnaneswara. Nomor 3 aliran Dayabhaga oleh Jivutamahana. Kemudian perkembangan hukum Hindu. Keberadaan hukum Hindu ini sudah dapat berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah India dan sekitarnya. Dua aliran yang terakhir mendapat perhatian khusus dan penyebarannya yang sangat luas, yaitu aliran Yajnavalkya dan aliran Wijnaneswara. Pelembagaan aliran Yajnavalkya dan Wijnaneswara yang di atas sebagai sumber hukum Hindu pada Dharma Sastra. Adapun pengaruh hukum Hindu ini sudah sampai ke Indonesia nampak jelas pada saat zaman Majapahit. Nah, Ibu akan lanjut. Alasan mengapa hukum Hindu ini penting untuk kita pelajari? Kita sebagai warga negara dan kita sebagai warga yang beragama. Oke, yang pertama, hukum Hindu ini merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku di masyarakat Hindu di Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak untuk menganut agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Jadi, kita itu diatur, baik secara beragama kita
kita diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia ini dibatasi oleh falsafah negara Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak bisa berbuat seenaknya, tidak bisa mengatasnamakan bahwa agama itu di atas dari kita sebagai memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ketika kita memiliki dasar atau hukum dalam beragama itu tidak lebih tinggi posisinya, tetapi fungsinya ini adalah untuk di masyarakat kita agar memiliki dasar. Karena ini adalah hukum positif yang berlaku di masyarakat. Oke, yang kedua, untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat dengan hukum agama Hindu. Nah, kita khususnya sebagai warga Hindu Bali, ya, mengetahui bahwa kita terikat oleh adat. Anak-anak pasti sudah tahu apa itu adat di Bali yang kita kenal dengan nama Awi-Gawing. Kemudian yang selanjutnya itu membedakan antara mana adat murni dan adat yang bersumber pada ajaran-ajaran agama Hindu. Kita mengetahui adanya tradisi yang berlaku di masyarakat. Mana yang mengkelompokkan dalam tradisi dan mana yang bersumber pada ajaran-ajaran agama, aktivitas keagamaan kita. Oke, nanti di belakang kita akan bahas, anak-anak akan ibu diskusikan terkait tradisi. Oke, terakhir kita akan bahas tentang sumber-sumber hukum Hindu. Nah, anak-anak kita sudah tahu tentang kodifikasi atau pengelompokan kitab suci kita, yaitu Weda, yang terkelompok menjadi dua kelompok, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda yang terkelompok ke dalam Weda Sruti yang dimana melalui pendengaran para maharsi, dan Smrti melalui ingatan para maharsi kita. Dimana kelompok Weda Smrti itu adalah sumber hukum Hindu yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok Wedanga dan kelompok Upaweda. Yang tergolong dalam kelompok Wedanga itu ada Siksa, Wyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisha, ya, ilmu tentang astronomi, kemudian ada Kalpa. Kemudian yang terkelompok dalam Upaweda itu ada Ityasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Hukum Hindu pertama dikenal adalah Dharma Sastra. Ada 3 penulis yang terkenal dengan keberadaan kitab Dharma Sastra. Yang pertama, itu adalah Gautama. Penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan aspek hukum dalam rangkaian peletakan dasar tentang fungsi dan tugas raja sebagai pemegang dharma. Pada dasarnya, beliau membahas pokok-pokok hukum pidana dan hukum perdata. Pastinya anak-anak sering mendengar tentang istilah di masyarakat kita sebagai warga negara Indonesia yang taat dengan hukum pasti mampu memahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana dan hukum perdata yang sering kita pahami di masyarakat. Yang kedua adalah Apastamba. Apastamba adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok materi Wiyaharapada dengan beberapa masalah yang belum dibahas dalam kitab Gautama, seperti mengenai hukum perzinahan, hukum karena bunuh diri, hukum karena melanggar dharma, hukum yang timbul karena sengketa antara buruh dengan majikan, dan hukum yang timbul karena penyalahgunaan hak milik. Yang ketiga, sumber hukum Hindu yang ketiga, penulisnya itu adalah Baudayana. Baudayana ini adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok hukum Hindu seperti hukum mengenai bela diri, penghukuman atas golongan rendah yang membunuh Brahmana, dan penghukuman atas pembunuhan yang dilakukan terhadap ternak orang lain. Menurut kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Bhagawan Manu,
keberadaan titel hukum atau wiyakarapada dibedakan jenisnya menjadi 18. Yang pertama ada rina dana, ketentuan tentang tidak membayar hutang. Yang kedua, niksepa, hukum mengenai deposito dan perjanjian. Yang ketiga, aswa miwikria, tentang penjualan barang tidak bertuan. Keempat, sambuya atau samutana, yaitu perikatan antar firman. Yang kelima, datyasna pakarma, yaitu ketentuan mengenai hibah dan pemberian. Yang keenam, itu ada wetanadana, yaitu hukum mengenai tidak membayar upah. Yang ketujuh, samwidya tikarma, hukum mengenai tidak melakukan tugas yang diperjanjikan. Yang kedelapan ada kriya wikraya syusnaya, yaitu pelaksanaan jual beli. Yang kesembilan, suami pala wiwada, yaitu perselisihan antara buruh dengan majikan. Yang ke-10 itu ada simawi wada, yaitu perselisihan mengenai perbatasan. Yang ke-11 yaitu waparusya, yaitu mengenai penghinaan. Hukum Hindu mengalami proses perkembangan. Yang pertama, hutang piutang atau rina dana. Dalam kitab Dharma Sastra bab 8 sloka 49, Manu menyatakan, seorang kreditur dapat menuntut atau memperoleh piutangnya dari debitur melalui persuasif moral. Keputusan pengadilan melalui upaya akal, melalui cara puasa di depan pintu masuk rumah debitur, dan yang akhirnya dengan kekerasan. Yang terpenting dari hukum utang piutang itu adalah ketentuan mengenai kebolehan menaikkan bunga sebagai hak yang dapat dituntut oleh kreditur atas piutang yang diberikan kepada ahli warisnya. Deposito atau niksepa oleh Resi Gautama. Ajarannya diikuti oleh Resi Narada dan Resi Yajnavalkya dengan pembahasan yang mendalam dan meluas. Resi Narada dan Resi Yajnavalkya membedakan ajaran hukuman niksepa menjadi beberapa jenis deposito. Yang pertama, yacita. Kedua, ayacita. Yang ketiga, anwasita. Dan yang keempat, niasa. Kemudian, Ibu lanjutkan ke nomor 3, yaitu penjualan barang tidak bertuan atau aswa miwikraya. Di dalam kitab Resi Gautama tidak dijumpai permasalahan hukum penjualan barang tidak bertuan. Di dalam kitabnya hanya menjelaskan adanya klausal yang mengemukakan dan menegaskan bahwa penadah atau penerima barang curian dapat dihukum. Dalam Dharma Sutra bab 12 sloka 50. Yang keempat, tentang persekutuan atau sambayasa mutana. Persekutuan antar firman dalam bidang hukum dagang menurut hukum Hindu baru pertama kali dijumpai dalam kitab Dharma Sastra karya Resi Wisnu. Premi keuntungan atau upah yang diterima oleh para anggota harus berbanding sama menurut aturan. Dana atau pemberian, datasyana para karma.
Data pradanika atau syana pakarma artinya menghadiahkan atau penuntutan atas pemberian. Yang kedua, menurut agama Hindu, berbuat dana merupakan kewajiban yang terpuji dan diatur berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan masyarakat. Bentuk pemberian pertama kali dalam bentuk daksina yaitu semacam pemberian upah kepada pendeta atau brahmana yang melakukan upacara untuk orang lain. Sumber-sumber hukum Hindu menurut kitab Manawadharma Sastra buku 2 sloka 6 yang berbunyi Vedo kilo dharma mulyam semerti sileca tadwidam acaras caiwa sadunam atmanastuti ewaca. Berdasarkan sloka tersebut, maka sumber-sumber hukum Hindu adalah Veda Sruti, Veda Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Pemahaman tentang hukum yang bersifat mengatur dan mengikat terkait dengan ajaran agama Hindu yang bersumber pada kitab suci Veda. Hukum itu adalah semacam sifat dari kekuasaan Tuhan yang diperlihatkan dengan bentuk yang dapat dilihat dan dialami oleh manusia. Bentuk hukum Tuhan yang murni disebut dengan istilah reta. Reta adalah hukum murni yang bersifat absolut, transendental. Peninjauan sumber-sumber hukum Hindu. Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah. Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah adalah peninjauan dasar-dasar hukum Hindu yang dipergunakan oleh para ahli sejarah dalam menyusun dan meninjau pertumbuhan suatu bangsa, terutama di bidang politik, sosial, kebudayaan, hukum, dan lain-lain. Menurut catatan sejarah, perkembangan hukum Hindu dapat dibedakan menurut periode berlakunya. Pada zaman Kertayuga, berlaku hukum Hindu Manawadharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Pada zaman Tretayuga, berlaku hukum Hindu dalam Manawadharma Sastra yang ditulis oleh Gautama. Sedangkan pada zaman Dwapara Yuga itu berlaku hukum Hindu Manawadharma Sastra yang ditulis oleh Samkaliwikta. Pada zaman Kali Yuga berlaku hukum Hindu Manawadharma Sastra yang ditulis oleh Parasara. Selanjutnya, secara pertumbuhan hukum Hindu dinyatakan terus berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya 3 mazhab dalam hukum Hindu. Di antaranya adalah aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, aliran Witaksara oleh Wicinaneswara, aliran Dayabhaga oleh Jimutawahana. Sumber hukum yang dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya. Masyarakat adalah sekelompok manusia pada daerah tertentu yang mempunyai hubungan, baik hukum agama, budaya, bahasa, suku, darah, dan yang lainnya. Hukum dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat berdasarkan tradisi dan berdasarkan aturan yang telah melembaga di masyarakat. Menurut Prof. Mr. J.L. van Appeldoorn, sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang berdasarkan bentuknya yang dapat menimbulkan hukum positif, artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Yang termasuk hukum dalam arti formal dan bersifat pasti yaitu 1. Undang-undang,
2. Kebiasaan dan adat. 3. Traktat. Undang-undang, kebiasaan dan adat, traktat, jurisprudensi, dan pendapat ahli hukum yang terkenal. Dianut pula dalam hukum Hindu internasional sebagai tertera dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional dengan menambahkan asas-asas umum hukum yang diakui oleh berbagai bangsa yang beradab sebagai sumber hukum juga. Susunan hukum tersebut sebagaimana pada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional adalah traktat internasional yang kedudukannya sama dengan undang-undang terhadap negara itu. Kedua, kebiasaan internasional. Ketiga, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang ketiga, keputusan hukum sebagai jurisprudensi bagi suatu negara dan ajaran-ajaran yang dipublisir oleh para ahli dari berbagai negara hukum tersebut sebagai alat tambahan dalam bidang pengetahuan. Sumber super hukum Hindu dalam arti filsafat. Sumber hukum dalam arti filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan atau integral dari agama. Filsafat adalah ilmu pikir dan juga merupakan pencairan rasional ke dalam sifat kebenaran atau realistis yang juga memberikan pemecahan yang jelas dalam mengemukakan permasalahan yang lembut dari kehidupan ini, di mana ia juga menunjukkan jalan untuk mendapatkan pembebasan abadi dari penderitaan akibat kelahiran dan kematian. Sumber hukum Hindu menurut Weda. Menurut Dr. P.N. Sen Dr. G.C. Sankar menyatakan bahwa sumber hukum Hindu berdasarkan ilmu dan tradisi adalah Sruti, Smriti, Sila, Sadacara, Atmanastuti, dan Nibanda. Ada beberapa penulis kitab Dharma Sastra antara lain Manu, Apastamba, Baudayana, Wasista, Sangka, Likita, Yajawakya, dan Parasara. Dijelaskan dalam Atharva Veda bab 9 sloka 67, dia yang menyerap, memasukkanku ke dalam pikirannya melalui pelajaran-pelajaran pemurnian intisari, mantra-mantra Weda yang diungkapkan kepada para. Aku menikmati semua tujuan yang sepenuhnya dimurnikan, yang dibuat manis oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadikan napas hidup semesta alam semesta. Siapapun juga yang mempelajari mantra-mantra Weda yang suci, yang berisi intisari pengetahuan, yang diperoleh oleh para dewi pengetahuan, yakni Sangyang Saraswati, menganugerahkan susu, mentega yang dijernihkan, madu, dan minuman oleh para dewa. Hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan setempat. Menurut Sujono Soekarto yang mengemukakan bahwa hukum adat bersumber dari perkembangan perilaku yang berproses melalui cara kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat, baru kemudian menjadi hukum adat. Akan semakin mempertegas mengenai pembuktian adanya hukum Hindu menjiwai hukum adat. Kerangka teori ini akan melahirkan adat murni karena ia bersumberkan kepada perilaku manusia baik personal maupun umum. Dalam proses menjadikan kebiasaan, tata, dan adat istiadat, kitab Dharma Sastra atau hukum Hindu sedikit banyak memberi pengaruh berhubungan dengan kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat itu dibatasi oleh suatu norma-norma sosial
dan norma-norma agama yang bersumber langsung dari wahyu Tuhan. Hukum Hindu dalam pembahasan di muka dinyatakan berdasarkan pada adat. Hubungan hukum Hindu dengan budaya adat istiadat dan kearifan setempat. Berbagai pengaruh hukum Hindu dan hukum adat sebagai contoh yang dikedepankan menunjukkan segala pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat pada dimensi pawongan dan pelemahan. Adanya pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hukum adat itu tidak ada. Demikianlah hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat telah menyatu saling memelihara di antaranya. Keberadaan adat istiadat di Indonesia patut dipelihara guna mewujudkan cita-cita bangsa ini, yakni menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur serta bahagia. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan video singkat yang Ibu berikan. Semoga anak-anak mendapatkan manfaat dan pembelajarannya. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai bertemu di video selanjutnya. Demikianlah apa yang Ibu sampaikan dulu pada pembahasan kali ini. Yang pertama itu tentang apa itu hukum Hindu, kemudian yang kedua bagaimana perkembangan hukum Hindu, kemudian yang terakhir ada sumber-sumber hukum Hindu. Tujuan dari video ini adalah menambah pemahaman anak-anak, jadi bisa anak-anak buka dimanapun anak-anak berada. Nanti linknya akan Ibu bagikan. Di akhir video ini anak-anak akan Ibu tugaskan untuk mencari atau melakukan pengamatan di masyarakat terkait tradisi yang ada di wilayah kalian masing-masing. Nanti anak-anak akan mengaji apakah ini termasuk aktivitas adat murni, atau adat yang memang kegiatan keagamaan yang bersumber dari hukum Hindu itu sendiri. Jadi tradisinya bebas, jadi tradisi yang ada di masing-masing asal anak-anak sendiri. Oke, baiklah. Demikianlah penjelasan itu pada hari ini. Kita akan